Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan membahas tentang mudharabah, salah satu sekian banyak dari produk ekonomi syariah. Di dalam materi ekonomi syariah itu sendiri, yang sebelumnya sudah sampaikan beberapa tema-tema yang lain, tapi kali ini akan lebih spesifik membahas tentang mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah itu secara lughah atau secara bahasa itu berasal dari kata dharib, darb, ya. Dia memukul atau berjalan menggunakan kakinya. Itu beberapa kesepakatan ulama ekonom, ya, ekonom muslim tentang definisi lughah atau secara bahasa tentang asal muasal mudharabah ini diambil di dalam ayat Al-Qur'an. Secara istilah ini dikembangkan lagi karena mudharabah ini harus bersentuhan dengan dunia modern atau modernisasi, sehingga ada fikih muamalah itu dikembangkan lagi menjadi fikih muamalah kontemporer. Jadi beberapa materi-materi di dalam ekonomi syariah atau produk-produk yang pernah dipraktekkan di zaman Rasul dulu mesti bersentuhan dengan zaman, ya, supaya dia tidak punah. Bukan berarti dia menghilangkan substansi, tapi dia coba menyesuaikan dengan kondisi zaman, sehingga ada namanya fikih muamalah kontemporer. Bagaimana produk-produk yang di zaman Rasul itu dia disesuaikan dengan dunia modern. Dulu tidak ada perbankan, ya, lembaga-lembaga keuangan, hanya baitul mal, ya. Sekarang sudah berkembang di dunia modern ini, maka harus ada penyesuaian. Maka secara istilah mudharabah itu adalah kerjasama dua orang atau lebih, di mana satu pihak menjadi mudharib atau yang bekerja dan satu pihak menjadi sahibul mal. Sahibul mal itu penyandang dana atau investor. Jadi ada satu pihak yang bekerja, ada pihak lain yang menyediakan kerja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dalam konteks dunia modern, banyak masyarakat yang punya skill kerja tapi tidak punya modal, dan sebaliknya pun banyak orang punya modal tapi tidak punya skill kerja atau tidak punya waktu. Maka dua kepentingan ini harus simbiosis mutualisme, bertemu dia, sehingga saling memberi manfaat dan faedah. Untuk itu instrumen ekonomi syariah melalui produk-produknya atau program-programnya itu menyediakan dengan konsep mudharabah. Itu pertama yang ingin saya tegaskan tentang definisi mudharabah. Nah, di zaman Rasul dulu pernah terjadi praktek investasi, ya. Hadis Rasulullah yang riwayatkan oleh Ibnu Abbas kira-kira bunyi begini: Kana Sayyiduna al-Abbas ibnu Abdul Muttalib idza dafa'al mala mudharabatan ishtarata ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wala yanzila bihi wadiyan wala yashtariya bihi dhabatan zata kabidin ratbah fa in fa'ala kadzalika dhamin fa balagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Hadis ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa di situ terjadi proses kerjasama ekonomi atau investasi antara sahibul mal dan mudharib tadi itu. Yang artinya kira-kira begini, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas dan sahabatnya, dia menginvestasikan uang tapi diberikan syarat.
kepada mudharib tadi, kepada yang menjalankan. Uang ini tidak boleh dijalankan kepada 3 bisnis. Yang pertama, tidak boleh kamu bisnis menuruni lembah itu syarat, karena mungkin bahaya waktu itu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengarungi lautan, karena mungkin bahaya juga musim ombak. Yang ketiga, tidak boleh diinvestasikan ke onta yang sakit-sakitan. Nah, 3 hal ini diberikan syarat. Maka nanti ada mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah itu di dalam dunia perbankan. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Itu salah satu dasar kenapa mudharabah ini juga harus berjalan. Nah, praktek di masyarakat sebenarnya ini sudah sering terjadi. Praktek di masyarakat. Kalau Anda survei ke pedalaman misalnya, praktek ini sangat banyak. Di perkotaan juga banyak ya. Hanya saja adanya dunia perbankan syariah itu memfasilitasi terhadap ini, sehingga mudharabah ini juga walaupun persentasenya dalam dunia perbankan tidak terlalu mayoritas, yang mayoritas dipraktekkan di dunia perbankan itu adalah murabahah, jual beli. Sementara sektor real, di investasi sektor real seperti mudharabah ini, karena dianggap masih belum terlalu ada percepatan segala macam, maka tidak terlalu dominan. Tapi model ini menarik untuk kita ketahui. Teman-teman sekalian, sebenarnya mudharabah itu mendorong kepada sektor real, dan dia kalau kita kaji sesungguhnya dialah ruh di dalam sistem ekonomi dunia, karena di dalamnya ada 3 prinsip. Berkali-kali saya sampaikan supaya ingat betul, karena ini menjadi pondasi. Kita akan mengukur mudharabah itu sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. 3 prinsip ekonomi syariah saya ulangi lagi. Yang pertama menurut Khuduri ya. Yang pertama adalah prinsip tauhid in brotherhood. Nanti kita ukur mudharabah itu dia punya prinsip ini enggak, supaya terarah, supaya terukur dan jelas, tidak hanya sekedar menjadi narasi saja tentang mudharabah itu. Yang kedua, prinsip kerja dan produktivitas. Nanti kita ukur di mana kerja, di mana produktivitas. Yang ketiga, prinsip keadilan distribusi atau distributive justice. Nah, kita bicara mudharabah dulu supaya kita bisa mengukur. Mudharabah ini harus kita tuntaskan dulu supaya bisa terukur. Nah, yang kedua, mudharabah ini juga harus masuk dalam ranah kontemporer, dunia kekinian. Nah, perbankan syariah di situ dia ingin mengambil manfaat dari salah satu produk ekonomi syariah yang namanya mudharabah yang pernah dipraktikkan di zaman Rasulullah. Saya akan mengilustrasikan. Sebenarnya saya lebih senangnya menyampaikan materi ini di tengah masyarakat yang sedang praktek. Namun di era COVID ini ada keterbatasan untuk saya turun. Hanya saja musakoh kemarin, musakoh dan pengelolaan Ihyaul Mawad itu saya sempat turun ke perkampungan. Tapi soal mudharabah ini tidak hanya bisa disampaikan hanya 15 menit. Nanti saya akan sampaikan materi secara praktek mudharabah ini di lapangan. Saya akan turun misalnya investasi pertambakan ya, investasi walet misalnya, investasi apa segala macam, perikanan, pertambangan, itu saya insya Allah akan turun ke lapangan dan akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tapi secara ilustrasi saya menggambarkan mudharabah itu begini. Jadi ada satu pemodal, tapi dia karena kesibukan atau tidak punya skill, dia bingung untuk dijalankan kemana uangnya. Daripada nganggur, dia punya sahabat yang punya skill, misalnya skill di wallet misalnya kan, atau
penangkaran walet, atau skill di pertambangan, atau skill di bidang infrastruktur, skill di bidang perdagangan, skill di bidang pertanian, atau skill di bidang perikanan misalnya, tambak ikan misalnya. Nah, si sohibul mal tadi yang punya uang, dia melakukan transaksi komunikasi itu mesti ada akad di awal dalam ekonomi syariah. Dia bersepakat dulu, dibicarakan terlebih dahulu dalam ekonomi syariah, etikanya begitu. Yang sohibul mal, yang investor tadi, yang punya dana, berbincang dengan orang yang punya skill kerja tadi, berbicara mereka berdua, ini saya punya uang, coba kamu jalankan deh ini uang untuk, misalnya kamu kan rumahnya di tepi sungai misalnya, ini real saja ya, karena di Indonesia adalah maritim ya, banyak laut, banyak sungai, anak-anak sungai gitu. Jadi potensi itu kita realkan saja supaya materi ini direalkan saja supaya kita lebih mencernanya. Di perkampungan banyak sekali percontohan, sebagai contoh. Coba deh ini uang misalnya 100 juta katakanlah, itu kecil ya, 100 juta misalnya, masih mikro ya. 100 juta ini kamu buat modal misalnya berapa kira-kira modal untuk buat tambak gitu ya, buat tambak. Oke, saya ini lahannya kita cari gitu, kemudian kita modalnya katakanlah ya 100 juta modal sama bibit sama tempat segala macam. Nah, terus bagaimana? Nah, di situ dibicarakan pembagiannya. Bagaimana sekiranya diuntung, bagaimana sekiranya rugi. Maka disepakati di situ. Lumrahnya memang pembagian nisbah itu, maka mudharabah itu sebenarnya dia pembagian keuntungan. Nisbah dia. Kalau hasbih hasdik itu begitu. Kalau musyarakah sistem kemitraan usaha. Tapi kalau mudharabah itu sistem pembagian usahanya. Maka ada beberapa ulama musyarakah dan mudharabah itu dia kakak beradik gitu. Tapi di perbankan syariah era kekinian itu dipisah. Kembali ke cerita tadi, oke lah. Jadi bagaimana pembagian keuntungan? Gini, sekiranya nanti panen, kita bagi. Bagaimana kalau saya 70, ini kata mudharib ya, atau kata sahibul mal lah, kata penyandang dana, saya 30 aja deh, kamu yang 70 karena kamu yang bekerja hari-hari di situ, sebagai upah segala macam. Karena ini tidak pakai sistem ujroh, bukan upah ya. Kalau ujroh itu kan sistem upah, dia buruh, tapi ini kerjasama, jadi hasil nanti yang dibagi. Untuk itu si mudharib atau pekerja itu dia jauh lebih besar, 70 banding 30. Oke, sepakat. Tapi ada dua cara pembagian nih. Di dalam dunia perbankan juga begitu. Ada yang revenue sharing, ada yang profit sharing. Maka profit sharing dan revenue sharing harus dipahami betul. Apa itu profit sharing? Apa itu revenue sharing? Maka profit and loss sharing namanya itu ya. Bagi hasil itu sebenarnya profit and loss baru di sharing. Profit itu untung, loss itu rugi, baru di sharing. Nah, gitu dia. Kemudian apa itu revenue sharing? Revenue sharing itu pembagian keuntungan dari usaha sebelum dikurangi biaya-biaya atau cost ya. Sebelum dikurangi cost. Apa saja itu biaya-biaya? Biaya perawatan pakan ikan, biaya listrik, biaya sewa tempat kalau ada ya, biaya penjagaan, dan itu dihitung sebelum akad. Waktu akad itu dihitung apa kira-kira biaya-biayanya dan berapa habisnya. Nah, revenue sharing sebelum dikurangi biaya-biaya itulah dia dibagi hasilkan. Itu revenue sharing. Dia gross, kotor. Dan itu oleh beberapa ulama ditantang. Gak boleh itu zolim kepada si
mudharib pada pekerja karena pembaginya banyak. Nah, tapi ada yang kedua ini yang murni banget, itu profit sharing. Nah, profit sharing itu dia pembagian keuntungan dibagi hasil 30-70 setelah dikurangi biaya-biaya tadi. Biaya pakan, pemeliharaan lah, biaya listrik segala macam. Vitamin mungkin kalau ada ya. Oh iya, inventaris dulu segala macam kekurangan segala macam pengeluaran atau biaya-biaya selama pemeliharaan ikan itu. Nah, yang adil memang yang profit sharing karena setelah dikurangi cost atau biaya-biaya. Nah, kalau rugi bagaimana? Misalnya tahun pertama oke lah dia panen misalnya kan untung 50 juta ya tinggal dibagi 30 bagi banding 70 tadi. Atau tahun berikutnya atau 2 bulan berikutnya dia gagal panen karena masuk air asin misalnya ikan banyak mati. Kemudian kata orang Pontianak itu Pak Pok, balik modal. Karena sistemnya bagi hasil, maka sama-sama. Kalau tidak dapat, sama-sama tidak dapat. Dia bergelombang mengikuti irama kondisi keadaan ekonomi. Nah, itu tidak ada eksploitasi dari Sohibul Mal. Tidak boleh dia meminta kepada mudharib tadi, yang pekerja tadi, kamu harus setiap panen harus enggak begitu sistemnya, maka harus tertulis secara di dalam akarnya. Maka itu ilustrasi sederhana dari saya. Untuk itu coba kita kita lihat prinsip-prinsip ekonomi syariah masuk enggak kira-kira. Prinsip ekonomi syariah itu tauhid in brotherhood. Di situ ada persaudaraan antara kedua karena saling mendoakan di situ. Dianjurkan saling mendoakan karena kalau tidak saling mendoakan dia akan rugi dia. Supaya tidak ada wabah, tidak ada segala macam, tidak ada penyakit dari ikan itu, maka saling mendoakan. Ada persaudaraan di situ, saling mengunjungi segala macam. Dan tauhid, keyakinan dia. Bencana segala macam itu memang sudah alamiah. Maka dia tauhid dia. Dan kemudian di dalam tauhid itu tidak ada harta abadi, itu hanya titipan, sehingga tidak stres gitu kalau terjadi apa-apa. Itu etika dalam Islam. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, kerja dan produktivitas. Nah, di situ ada kerja dan produktivitas. Prinsip kerja dan produktivitas ada di dalamnya. Kenapa? Karena sistem bagi hasil itu, dia semakin produktif, itu semakin untung banyak. Tapi kalau bunga, banyak sekalipun untung Anda, itu sudah ditetapkan di awal. Kalau Anda pinjam duit sekian, dan bunganya sekian, Anda untung besar pun tetap segitulah dia, dan Anda rugi pun tetap segitulah dia, fix harus Anda bayar, wajib. Nah, mudharabah di dalam sistem ekonomi syariah ini dia mendorong produktivitas, semakin produktif maka semakin banyak pembagian hasilnya. Dia didorong kepada sektor real, didorong bagaimana etos kerjanya bagus, dituntut skillnya dalam mengelola ikan tadi, kalau investasi kepada ikan tadi pertambakan dan lain sebagainya. Itu sudah masuk prinsip kerja dan produktivitas. Kemudian masuk lagi prinsip yang ketiga, distributive justice atau keadilan distribusi. Bagi hasil itu bagian dari adil dalam mendistribusikan pendapatan. Kalau bunga coba deh. Kalau sekiranya mudharib itu untung besar ya segitu aja di store bunganya, ditentukan di awal misalnya berapa persen di awal. Bunga itu mengikuti jumlah uang di awal, berapa persen dari uang yang dipinjamkan, yang diinvestasikan, ditetapkan bunganya. Tapi kalau bagi hasil, nisbah bagi hasil tidak, dia sesuai dengan gelombang irama ekonomi. Maka ada prinsip distribusi keadilan di situ. Tidak ada eksploitasi, di dalam mudharabah ini. Maka sebenarnya kalau Indonesia itu pure dan getol untuk menerapkan sistem mudharabah, dia akan terselamatkan pertama sektor realnya. Kemudian keadilan berdistribusi,
keadilan distribusi ini akan juga akan adil antara beberapa pihak. Tidak ada yang saling dizolimi. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Tidak ada yang saling zolim menzolimi. Sehingga terjadi keseimbangan. Keseimbangan moral, keseimbangan sosial, keseimbangan ekonomi itu ada di dalamnya. Dalam praktek dunia perbankan secara kontemporer banyak investasi mudharabah ini, misalnya ke pertambangan segala macam. Banyak sekali. Nanti di materi berikutnya tentang mudharabah saya akan turun ke lapangan untuk memberikan contoh langsung sehingga akan mudah. Saya akan mewawancarai, ini berbasis riset. Saya akan mewawancarai beberapa pelaku usaha di bidang mudharabah. Untuk sementara waktu sekian dulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua tentang materi mudharabah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.